Halo semua, pada video kali ini kami akan membahas secara lengkap bagaimana membuat GUI. Nah, untuk keperluan pemrosesan citra. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu GUI. Nah, GUI adalah antarmuka pengguna berbasis grafis yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan program tanpa mengetik perintah secara langsung di MATLAB GUI. Nah, selanjutnya, pemrosesan citra dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menerapkan beberapa teknik dasar. Dari yang pertama itu gray cell conversion, yaitu mengubah gambar berwarna menjadi hitam putih tingkat keabu-abuan. Yang kedua itu media filter. Nah, media filter ini itu dia untuk menghilangkan noise dengan mengganti nilai pixel dengan median dari lingkaran 3x3. Nah, selanjutnya binarisasi. Nah, apa itu binarisasi? Binarisasi adalah untuk mengubah gambar grace menjadi hanya dua nilai 0 itu hitam atau 255 yaitu putih untuk menggunakan threshold. Nah, efek negatif itu dia membalik nilai pixel dari P menjadi 255 kurang P. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan program, kemudian penjelasan baris kode. Program ini dibuat menggunakan MATLAB, aplikasi desainer untuk membuat antarmuka pengguna GUI yang berfungsi sebagai aplikasi pengolahan citra, image processing. Aplikasi ini memiliki tab-tab terpisah untuk setiap fitur pengolahan gambar, seperti input gambar, filter median, segmentasi biner, kemudian grayscale, efek negatif, dan simulasi inframerah. Lanjut kita ke penjelasan baris kode utama. Dari baris 1 sampai 2 itu mendefinisikan fungsi utama image processing GUI. Dia ini tuh untuk membuat jendela GUI berjudul GUI image processing. Kemudian ukurannya 850 kali 600 pixel. Yang ini guys. Kemudian baris 5 sampai 8 itu baris 5 sampai 8. Yang ini tuh tombol load gambar. Ini untuk membuat tombol load gambar. Saat diklik nanti akan memanggil fungsi load image untuk memilih dan menampilkan gambar. Kemudian baris 10 sampai 13 yang ini 10 sampai 13 ini itu untuk membuat tombol untuk menyimpan hasil citra yang telah diproses. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hermin dengan NIM 22223116. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan teman saya tadi. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Karena kebetulan programnya sudah kami buat sebelumnya, jadi saya akan langsung penjelasannya saja. Nah, dan tujuan kode yang akan saya paparkan ini adalah untuk membuat tab-tab di dalam GUI serta area akses di setiap tab sebagai tempat menampilkan gambar hasil proses. Langsung saja. Nah, tab group sama dengan with tag group
itu dia berisi pick, position, dan membuat grup tab di dalam jendela GUI yang sudah dibuat dengan UV figur ini. Kemudian ukuran dan posisi tab group adalah X-nya 30, Y-nya 50, width 780, dan height-nya 480. Nah, kemudian nama tab dan label. Ada menyimpan daftar nama tab yang akan dibuat, yaitu ada input gambar, filter median, segmentasi biner, grayscale, efek negatif, dan simulasi inframerah. Nah, berarti ada total 6 tab dengan masing-masing fungsi pengolahan citra. Ya. Oke. Kemudian membuat array kosong untuk menyimpan objek teks dan area gambar akses sebanyak 6 buah. Nah, kemudian looping sebanyak 6 kali untuk membuat tiap tab dan area akses di dalamnya. Membuat tab baru di dalam tab group dan memberi judul sesuai tabel. Jadi terserah mau pilih judul apa. Kemudian UI akses membuat area tampilan gambar di dalam tab. Kemudian axis, I, off. Berarti menyembunyikan sumbu koordinat pada gambar. Oke, hasil akhir dari kode yang saya paparkan ini adalah tercipta 6 buah tab, yang ini. Tercipta 6 buah tab yang terpisah. Setiap tab memiliki area tampilan gambar sendiri atau bisa menampilkan hasil proses yang berbeda-beda. Dan GUI terlihat rapi dan fungsional. Mungkin itu saja dari saya, dan selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya di sini menjelaskan tentang fungsi load gambar, di mana fungsi load gambar itu memiliki 3 fungsi, yaitu memuat gambar dari komputer pengguna, menampilkan di tab pertama atau input gambar, dan mengonferensi gambar ke grayscale jika gambar berwarna atau RGB. Baik, setelah itu pada baris ke 41 sampai 46, di mana baris ini memiliki fungsi yaitu membuka dialog dan hanya memperoleh file gambar JPG, JPEG, PNG, BPM. Setelah itu pada baris ke 43 sampai 45 itu memiliki fungsi jika pengguna menekan cancel maka fungsi langsung berhenti dan tidak melanjutkan prosesnya. Setelah itu pada baris ke 47 di mana pada baris ini menjelaskan tentang membaca gambar dari path lengkap atau full file dan menampilkan gambar di area akses pada tab pertama atau input gambar. Setelah itu kita masuk ke konferensi ke grayscale di mana pada baris 50 sampai baris 54 ini menjelaskan tentang mengecek apakah fungsi gambar memiliki 3 channel warna atau RGB. Jika ia lakukan konferensi ke grayscale menggunakan rumus umum pengolahan citra digital. Setelah itu kita masuk kembali ke gray image original, yaitu dimana jika membuat gambar sudah di grayscale maka tidak perlu konferensi ulang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya yang akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang median filter. Median filter baris 60 sampai 62. Image median sama dengan
rumit 8, apli medium 3x3 right. Insole image medium varian A kali 2, tujuannya untuk mengurangi noise pada gambar, terutama stop and flicker noise. Prosesnya, fungsi apli medium 3x3 menyerahkan medium filter gambar ukuran 3x3. Selanjutnya, binersi. Binersi ini image binernya sama dengan unit 8, gray lebih besar sama dengan 128 kali 255. Insole-nya image biner ini variannya A kali dalam kurung 3. Tujuannya mengubah gambar grayscale menjadi citra biner hitam putih. Prosesnya pixel 128 menjadi putih dan kurung 255, sisanya hitam dalam kurung 0. Selanjutnya grayscale. Image gray ini sama dengan gray. Insole-nya image gray varian A kali dalam kurung 4. Tujuannya menampilkan gambar grayscale abu-abu. Hasilnya ditampilkan di A kali dalam kurung 4. Selanjutnya negatif. Negatif image paris ini image negatif sama dengan 255 gray. Insole-nya image negatif varian A kali 5. Tujuannya menghasilkan versi negatif dari citra grayscale. Tujuannya menghasilkan versi negatif dari citra grayscale. Prosesnya membalik setiap nilai pixel, misalnya 0 menjadi 255. Selanjutnya inframerah dalam kurung pusat keluar mati. Ini empatnya sama dengan gray. Insole image infrared varian A kali 6 dan 6. Color map A kali 6 hot, color bar A kali 3. Tujuannya menampilkan citra dengan warna seperti kamera inframerah. Prosesnya menggunakan color map hot dan menambahkan color bar. Hasilnya ditampilkan di A kali dan Baik, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya berikutnya, yaitu Fusion Shape Output. Fungsi yang diberi nama Shape Output dan akan menyimpan gambar-gambar hasil olahan. Folder. Membuka jendela dialog untuk memilih folder tempat menyimpan file. If folder. Jika pengguna membatalkan pemilihan folder, menekan cancel, fungsi akan berhenti. Isempty. Penyimpanan gambar berdasarkan jenis olahan. Setiap blok if memberikan apakah gambar tersedia isempty dan jika iya, gambar tersebut disimpan dengan nama tertentu. Gambar indeks disulap jadi RGB menggunakan clomap panas hot lalu disimpan. Menampilkan pesan pop-up bahwa semua gambar berhasil disimpan. Baik, kesimpulan dari program saya yaitu fungsi Shape Output digunakan untuk menyimpan berbagai hasil pengolahan citra secara otomatis di dalam folder pilihan pengguna. Ini mencakup 1. Gambar asli, 2. Media filter, 3. Gambar biner, 4. Grayscale, 5. Negatif, ke-6 infrared dengan chroma. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media filter 3x3 tanpa toolbox. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan filter media secara manual pada gambar untuk mengurangi noise, terutama noise
multipesal, dan PPR, bintik hitam atau putih. Nah, untuk penjelasan baris per barisnya, yaitu fungsi output Apple Media 3x3 atau gambar IMG, itu dia membuat fungsi berwarna bernama Apple Media 3x3 yang dengan parameter input IMG atau gambar dan akan menghasilkan output berupa output. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan ukuran gambar. Nah, rows atau columns sama dengan CZ atau IMG, itu dia mengambil jumlah baris dan kolom dari gambar atau ukuran gambar grid cell. Nah, selanjutnya inisialisasi output. Nah, inisialisasi output ini dia output sama dengan IMG, itu dia awal atau disamakan dengan input supaya ukuran dan formatnya sama. Nah, selanjutnya proses filtering media. Nah, proses filtering media ini yaitu for I sama dengan 2 rows kurang min 1 sama dengan for J sama dengan 2 banding cos min 1. Lob dari basis kedua hingga baris terakhir min 1 dan kolom kedua sampai kolom terakhir min 1. Nah, untuk menghindari akses pixel di luar batas gambar, selanjutnya yaitu mengambil region 3x3 dan menghitung median. Nah, region sama dengan IMG buka kurung I kurang 1 banding I tambah 1, J kurang 1 banding J tambah 1 tutup kurung. Nah, output buka kurung I titik J tutup kurung sama dengan median buka kurung double buka kurung region buka kurung titik 2 tutup kurung. Nah, region ini itu dia mengambil matriks 3x3 di sekitaran pixel tengah, yaitu I titik J. Nah, diubah kedua double agar bisa dihitung median dengan akurat. Nah, region titik 2 itu dia mengubah matriks 3x3 menjadi vektor. Selanjutnya fungsi median titik itu dia menghitung nilai tengah dari 9 pixel dan menggantikan pixel I, J dengan nilai tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjalankan program ini. Mungkin teman-teman bisa lihat cara menjalankannya. Nah, inilah hasilnya dari program itu sendiri. Nah, kesimpulan dari persentase kita yaitu adalah fungsi ini adalah implementasi manual dari median filter 3x3 yang bekerja dengan cara menggeser jendela 3x3 ke seluruh gambar. Nah, dari menggeser jendela 3x3 ke seluruh gambar ini, dia itu mengambil nilai tengah median dari setiap jendela, menyimpan nilai median sebagai pixel baru. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.